itu juga skill podcast ini bisa kalian pakai di SMA atau SMK. Apalagi kalau kamu masuk ke SMK yang animasi seperti di SMK 2 dan seterusnya. Itu dipakai banget gitu ya. Atau mungkin kalau ini kan biasanya hobi ya, kayak Bu saya otodidak. Kita akan cover semua di sini. Kita akan mengisi atau memunculkan minat bakat kalian, gitu ya. Oke, itu saja dari Ibu. Selamat mengikuti pelatihan ini dengan semangat. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Mungkin perkenalan dulu ya, sebagian dari kalian mungkin udah kenal, cuman ada beberapa yang kenal juga. Kenalin, nama aku Zaskia dari kelas 9B. Oke, di sini aku bakal menjelaskan mungkin hal-hal yang mendasar dulu mengenai podcast. Mungkin sebagian besar dari kalian ada yang sering dengar podcast, entah itu di YouTube, di Spotify, di Anchor, ataupun di media lain. Tapi pernah gak sih kalian berpikir apa sih sebenarnya podcast? Nah, jadi podcast itu merupakan kependekan dari play on demand dan broadcasting. Jadi podcast ini merupakan sebuah hasil rekaman yang diupload ke media sosial untuk kemudian didengarkan oleh halayak umum. Terus juga frekuensinya itu tidak ada frekuensi yang khusus seperti radio. Dan juga dia itu hampir mirip dengan siaran radio, cuman bedanya kalau radio itu kita harus mendengarkan siaran tersebut secara langsung kan. Kalau podcast itu sifatnya on demand. Jadi kita itu bisa mendengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Nah, podcast itu ada beberapa jenis. Yang satu itu adalah podcast interview. Di sini itu melibatkan adanya host dan juga narasumber. Di sini hostnya itu bakal menyajikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber tersebut. Nah, di sini itu kalau untuk podcast interview ini, host itu harus memiliki soft skill, yaitu mengenai keterampilan wawancara sekaligus keterampilan public speaking. Supaya apa? Supaya pendengarnya itu tidak bosan dan tidak merasa canggung gitu ya. Podcast monolog. Di sini itu podcast solo. Jadi yang mengisi podcast tersebut satu orang. Dia itu biasanya menceritakan pengalaman dia ataupun menyajikan opini-opini dia mengenai isu-isu yang sedang trending. Lalu yang terakhir itu adalah podcast multi-host. Dia itu seperti podcast interview, cuma bedanya di sini hostnya itu ada dua. Nah, jadi podcast ini tuh biasanya yang paling banyak digemari oleh para pendengar. Kenapa? Soalnya di situ bisa menyajikan pendapat yang bukan dari satu orang aja, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, gitu. Terus kemudian sekarang kita ke tahap awalan membuat podcast. Yang pertama, sebelum kita membuat podcast, kita itu harus tahu dulu apa sih tujuan kita membuat podcast. Entah itu hanya untuk sekedar membagikan pengalaman, terus juga memberikan informasi, atau cuma sekedar menyajikan pendapat kita gitu mengenai hal-hal yang sedang trending. Tapi kembali lagi, pilih isu-isu yang kita pilih untuk podcast kita ini harus yang sesuai dengan profil kita, yaitu sebagai pelajar. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan tujuan dari podcast kita harus tahu target pendengar dari podcast kita. Karena tema yang akan kita bawakan ini sebagian besar mengenai sekolah, pendidikan, dan juga pelajar. Jadi mungkin target kita itu adalah siswa-siswa sekolah ataupun orang-orang yang ada di lingkup pendidikan. Nah, setelah tahu target pendengar kita itu harus tahu bagaimana menjangkau pendengar kita ini. Caranya adalah dengan membuat mereka itu seolah-olah ingin terus kembali mendengarkan podcast kita, tidak hanya sekali atau dua kali mendengarkan podcast kita. Jadi kayak kita tuh harus membawakan sebuah podcast yang buat pendengarnya itu kayak, aduh ini relate banget sama aku, terus atau kayak, duh gara-gara podcast ini aku jadi termotivasi, kayak gitu kurang lebih. Nah,
pada saat pembuatan podcast, meskipun kalian berbentuk naskah nih, tapi ingat di sini itu kita podcast. Jadi kita itu menyampaikan, bukan hanya membacakan naskah. Jadi kelihatan ya beda dari yang membacakan dan juga menyampaikan. Nah, setelah itu langsung aja kita ke perekaman. Di sini biasanya aku perekaman menggunakan rekaman suara biasa yang ada di handphone bawaan kalian. Cuman tipsnya itu supaya tidak berisik gitu ya. Kalian rekamannya itu di tempat yang sepi gitu, yang kedap, kayak misalkan di kamar atau dimanapun yang tempatnya itu sepi. Terus juga rekamannya itu jangan langsung aja kayak gini, tapi pakai ikon supaya lebih jernih juga suaranya. Nah, setelah itu kalau udah kesimpan kayak gini, ini kan biasanya tuh formatnya itu belum MP3. Kalian bisa ubah dulu format rekamannya itu supaya jadi MP3. Caranya itu tinggal ke file manager, terus cari rekaman yang tadi. Setelah itu kalian tinggal ubah nama aja, terus belakangnya itu tinggal ganti jadi MP3. Nah, gitu. Terus selanjutnya kalian ke aplikasi yang tadi aku suruh download, yaitu apa ya? CHKSND, yang ini. Boleh yang udah download dibuka aplikasinya. Nah, kalian pilih aja gambar yang akan kalian gunakan sebagai latar. Aku pilih yang ini misalnya. Setelah itu, di sini ada pilihan format video ukurannya. Kalian pilih yang 16:9 di sini. Nah, setelah itu pencet yang checklist di sini. Nah, kalau udah gini, tinggal pencet yang close. Habis itu, tambahkan audio yang sudah kalian rekam tadi. Caranya itu tinggal tambahkan tanda panah yang tadi, tambah maksudnya. Setelah itu, maaf. Yang ini yang load music. Kalian pijit yang itu, lalu tinggal pilih mana rekaman yang akan kalian tampilkan gitu di sini. Aku kasih contoh misalnya yang ini. Ini anggap aja podcast. Dan formatnya itu harus sudah berbentuk dalam MP3. Kalian centang di sini, lalu pencet selesai. Lalu dia akan memproses dulu supaya dia itu masuk. Nah, di sini itu tanda sedang loading ya. Nah, habis itu cara nambahin spektrum atau yang kayak gitu-gitu, kalian tinggal pencet aja yang ini add spektrum. Nah, abis itu ini tuh sebenarnya udah ada spektrum, tinggal kalian kayak setting sesuai kemauan kalian. Caranya itu pencet yang ini yang bars AB, koma line, terus koma 64. Kalian pijit yang ini. Nah, di sini kalian bisa atur-atur kayak misalkan ketebalannya berapa, frekuensinya berapa, warna spektrumnya apa. Nah, pokoknya kayak gini. Selanjutnya kalau dirasa kalian sudah pas, kalian tinggal pencet aja yang export di sini. Nah, setelah mengekspor, biasanya di sini tuh kan masih bentuknya itu polos, hanya ada spektrum dan juga latar. Cuma di sini kita itu perlu menambahkan judul gitu pada video tersebut. Aku biasanya pakai CapCut di sini. Kalian ada yang punya CapCut di sini? Nah, kalian tinggal masuk ke CapCut. Setelah itu, biasalah ya, masukin yang proyek baru. Lalu setelah itu kalian tambahkan video yang tadi yang sudah diedit di CH itu. Nah, setelah itu kalian tinggal tambahkan teks, lalu masukkan judul, terus untuk fontnya itu sesuai selera kalian ya. Setelah itu biasanya kalau di video yang kita rekam itu suaranya itu kan masih kecil. Kalian tinggal pencet si videonya, lalu besarkan audionya sampai 1000. Nah, setelah itu selesai. Tinggal ekspor. Udah kurang lebih begitu aja. Nah, untuk bulan selanjutnya insya Allah bakal kelompok 1. Nanti aku umumkan lagi temanya di grup. Dan kurang lebih kayak tadi ya yang udah aku jelaskan tentang tujuan kita, terus juga target kita. Semoga mudah dipahami. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.